Shalom dan selamat pagi, bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 6 Agustus 2025, dan Injil yang kita akan dengar pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b hingga 36. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kira-kira 8 hari setelah Yesus mengatakan perkara tersebut, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus menaiki bukit untuk berdoa. Semasa Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tiba-tiba 2 orang, Musa dan Elia, muncul dan bercakap dengan dia. Mereka kelihatan bersinar-sinar dengan kemuliaan dan mereka bercakap dengan Yesus tentang kematiannya yang akan ditunaikan di Yerusalem. Petrus dan teman-temannya tidur lena, tetapi setelah terjaga, mereka melihat kemuliaan Yesus serta kedua-dua orang yang berdiri bersamanya. Apabila kedua-dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, baik sekali kami ada di sini. Biarlah kami dirikan 3 buah kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Ketika Petrus berkata demikian, satu awan meliputi mereka dan mereka ketakutan. Lalu kedengaran suara dari dalam awan itu mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah kata-katanya." Setelah suara itu berhenti, Yesus kelihatan seorang sahaja. Murid-murid itu berdiam diri dan tidak menceritakan kepada sesiapa juga apa yang telah disaksikan oleh mereka itu. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan melalui Injil Lukas kita diingatkan akan keilahian Yesus yang tampak jelas saat dia berubah rupa di hadapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus di atas gunung. Jadi wajahnya bersinar, pakaiannya berkilauan, dan Musa serta Elia menampakkan diri bercakap dengannya. Dan dia menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum dan para nabi. Jadi saudara-saudari, peristiwa ini bukan sekadar penampakan ajaib, melainkan pewahyuan identiti Yesus sebagai putra Allah dan penguatan iman para murid menjelang penderitaannya. Jadi saat suara dari langit berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi saudara-saudari, kita semua dijemput ataupun dipanggil untuk benar-benar membuka hati dan mendengarkan Yesus dalam setiap aspek hidup kita. Jadi pengalaman rohani seperti di atas gunung bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi menjadi bekal untuk kembali ke kehidupan sehari-hari dengan semangat baru, membawa terang Kristus dalam tugas, penderitaan, dan pelayanan kita. Jadi kiranya perayaan ini, hari ini, meneguhkan kita bahwa salib yang kita pikul tidak sia-sia, karena di baliknya ada kemuliaan yang dijanjikan. Semoga Tuhan memberkati kita.